tapi jangan mau dimadu ya say. Kalau dimadu kamu diem terus, lama-lama sakit juga say. Ayo, tapi jangan mau dimadu ya say. Kalau dimadu kamu diem terus, lama-lama sakit juga say. Yang ada ntar kayak aku loh, kista loh kepala. Ya, ayo cepetan. Cepetan ya, ayo cepetan. Tinggal 50 detik lagi. Wesel 5.000 doang. Guys, pernyataan terbaru dari Bunda Sarwendah, ada kata dimadu. Kita ulang lagi videonya. Nanti kalian sendiri yang menyimpulkan maksud dari Bunda Sarwendah itu seperti apa. Ayo, tapi jangan mau dimadu ya say. Kalau dimadu kamu diem terus, lama-lama sakit juga say. Yang ada ntar kayak aku loh, kista loh kepala. Apa maksud dari Bunda Sarwendah? Jangan mau dimadu. Kalau kita diam, istilahnya sakit hati. Lama-lama jadi sakit. Dan kita tahu bersama Bunda Sarwendah menderita sakit kista di batang otak. Kalau Bunda Sarwendah membahas kata madu dan konteksnya pada saat Bunsar masih menikah dengan Ayu Ruben Onsu, berarti di sini kalian tahulah maksudnya apa. Kalian pahamlah maksudnya seperti apa. Pada saat status Sarwendah dan Ruben Onsu masih suami istri, berarti ada orang ketiga. Tapi kalau konteksnya pada saat Ruben Onsu dan Sarwendah sudah cerai, berarti pernyataan dari Bunda Sarwendah tidak valid. Tapi suami dari Bunda Sarwendah kan baru satu, yaitu Ruben Onsu yang saat ini sudah menjadi mantan suami. Bun, paham gak sih arti dari madu? Bukannya kalian udah cerai. Bunda kan wanita elegan, jangan nyinyir gitu ah. By the way, kista Bunda bukannya udah lama ya? Semangat Bunda. Jadi ini adalah akun pendukung Ruben Onsu. Kalau udah cerai dekat sama cewek lain, bukan madu Bun, namanya vanilla. Bukannya lebih baik kalian ketemuan, jangan-jangan masih ada cinta dan rujuk lagi. Ya semoga mereka rujuk lagi, karena itulah yang diinginkan oleh Onyo, Thalia, dan juga Tania Putri Onsu. Kita lihat apa pendapat netizen terkait pernyataan dari Sarwendah. Kalau mantan sudah nggak mau dan sudah move on, ngapain lagi? Mungkin Ruben Onsu udah lama selingkuh, makanya pas cerai Ruben Onsu langsung cepat itu udah punya pacar baru. Kemudian dibalas oleh akun pendukung Ruben Onsu. Praduga tak berdasar. Pengacara Wenda aja bilang perceraian bukan karena pihak ketiga. Jadi pengacara dari Ruben Onsu, saya ingat persis karena mengikuti kasus ini dan saya juga rutin untuk membahas ya. Pada saat Ruben Onsu dan Sarwendah memutuskan untuk berpisah. Jadi perceraian yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwendah tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Tapi itu kata pengacara dari Ruben Onsu. Jangan seuson berpikir yang positif saja. Sepemikiran. Masa lagi baru kok udah sedekat itu, secentil itu. Yang menjadi sorotan dari netizen adalah Ruben Onsu kan baru bercerai dengan Sarwendah, termasuk baru. Tapi kenapa sudah dekat dengan orang baru? Itu yang menjadi pertanyaan dari netizen. Waduh, bertambah lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang membuat kita semakin penasaran. Kalau sudah dari dulu lihat model Sarwendah, nggak mungkin Sarwendah diam aja dari dulu. Pasti sudah nyindir-nyindir sebelum cerai. Mungkin Sarwendah masih bersabar. Nggak tahu juga ya, karena kita sebagai netizen hanya bisa menilai berdasarkan pernyataan dari Ruben Onsu dan pernyataan dari Sarwendah. Kalau sudah cerai itu bukannya dimadu. Memang betul, dimadu itu kalau status dari Ruben Onsu dan Sarwendah masih suami istri, dan pada kesempatan itu Ruben Onsu menginginkan untuk mempunyai istri lagi. Maksud Bunda mungkin sebelum cerai RO sudah dekat sama DR. Kata RO sama DR nyambung kalau ngobrol, makanya cerai karena mau sama DR. Jadi sesuai dengan pernyataan dari Ruben Onsu dan juga Desi Ratnasari ya,
mereka itu sudah akrab dari lama. Dan perlu kalian ketahui bahwa Desy Ratnasari adalah seorang psikolog. Dan mungkin saja Ruben Onsu memilih Desy Ratnasari sebagai psikolog karena cocok untuk diajak berdiskusi, dan di situ Ruben Onsu bisa untuk membagikan segala keluh kesahnya gitu loh kepada Desy Ratnasari, kemudian nyambung sana sini dan terjadilah hubungan yang dekat. Bahkan sudah diisukan bahwa mereka itu sudah berpacaran. Nonton ulang Brownies deh, mereka udah lama nggak teleponan. Ketemuan pertama pas Lesti konser loh, itu sudah beberapa bulan setelah cerai. Ada tanggapan dari penggemar Ruben Onsu. Mbak, nggak ada lelaki yang jujur dan ngaku kalau udah cerai. Soalnya saya pernah alami itu, dan Sarwenda itu bukan tipe cewek yang koar-koar. Tadinya menjaga biar mental anaknya baik-baik saja. Kita nggak tahu cerita sesungguhnya. Ya, kita doakan yang baik-baik saja. Setuju ya dengan pendapat ini? Kita tidak terlalu tahu gitu ya, apa sih yang menjadi penyebab sehingga akhirnya mereka bercerai. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah ya kita cukup mendoakan yang terbaik saja untuk mereka. Tapi RO bilang alasan cerai karena RO sakit, takut kalau ada apa-apa dengan RO, jadi Bunsar tidak terlalu sedih. Tapi baru beberapa bulan sudah lengket sama DS, jadi RO jawab sendiri. Nah kemudian dibalas dong, ada buktinya kalau RO cerai karena alasan sakit. Kalau ada bukti, mana? Tunjukkan buktinya gitu ya. Jadi ada anggapan kenapa Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda, karena Ruben Onsu dalam kondisi sakit. Nggak mau nanti kalau terjadi sesuatu Sarwenda terlalu sedih. Maka untuk mencegah hal itu perlahan-lahan mungkin menjauh. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah berpisah. Di Madu kalau masih status suami istri, kalau cerai enggak lah, sah-sah saja. Hanya Bunda yang tahu dalam masalah rumah tangganya, dan netizen hanya tahu dari luarnya saja. Kita netizen yang kepengen bukti tidak usah kita tanyakan, biarlah itu urusan Bunda Sarwenda. Itu benar atau tidak, karena dia yang merasakan rumah tangganya. Karena saya juga wanita, sama seperti ini merasakan. Betul sekali, maksudnya kita sebagai netizen jangan terlalu ikut campur, tapi namanya penggemar pasti akan membahas soal ini. Dan namanya juga netizen itu nggak bisa dicegah loh untuk tidak membahas hal ini. Kalau tidak mau untuk dibahas, ya jangan diumbar di sosmed, jangan di-share di sosmed. Ada komentar nih menarik, sebenarnya ini Bunda lagi ngejelasin jualannya, tapi banyak yang salah paham. Kalau Bunda menjelaskan soal kata madu dan dihubungkan dengan pekerjaannya, yaitu jualan produk, tapi kenapa membahas soal sakit kista? Kan nggak ada hubungannya. Kecuali kalau Bunsar hanya ngomong soal di madu, habis itu selesai. Nggak ada lanjutannya, yaitu sakit kista. Nah itu bisa dipahami atau bisa masuk akal, tapi ini kan ada hubungannya dengan sakit kista yang diderita oleh Bunda Sarwenda, karena selama ini Bunda Sarwenda sudah bersabar, makanya menderita sakit kista. Mungkin kira-kira seperti itu ya.